Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba gaming test antara kedua HP ini, Poco M3 Pro 5G dengan Realme 8 5G. Kita bakal coba lihat performa dari kedua HP ini, mana yang lebih unggul buat diajak ngegame. Karena kedua HP ini menggunakan chipset atau SoC yang sama ya guys, yaitu Dimensity 700. Pastinya seru banget nih. So, gimana keseruannya? Kita bakal coba gaming test kedua HP ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi yang pertama alangkah baiknya kita ngejelasin spesifikasi sedikit dari kedua HP ini. Nah, untuk ukuran layar sendiri, kedua HP ini sama, yaitu memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD+. Apalagi didukung dengan refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 90 Hz. Nah, bedanya di sini si Poco M3 Pro 5G memiliki perlindungan layar yang sangat kuat banget, yaitu menggunakan Corning Gorilla Glass seri 3. Beda nggak kayak Realme 8 5G, di sini nggak memiliki Corning Gorilla Glass series untuk masalah perlindungan layarnya. Jadi kalian hati-hati aja kalau misalkan beli si Realme 8 5G ini. Lalu untuk SoC-nya sendiri, kedua HP ini memiliki chipset yang sama, yaitu Dimensity 700 5G dengan 7 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G57 MC2. Nah, terus juga untuk masalah skor Antutunya sendiri, kedua HP ini hampir mendekati walaupun cukup berbeda ya guys. Di sini Poco M3 Pro 5G mendapatkan skor di kisaran 315 ribuan dan Realme 5G mendapatkan skor di kisaran 353 ribuan. Oke, untuk masalah skor kalian nggak usah terlalu dijadiin patokan ya, karena ini cuma skor, jadi nggak terlalu berpengaruh untuk masalah performa saat kita bermain game. Terus juga di sini perbedaan dari kedua HP ini adalah masalah RAM-nya, alias masalah varian. Nah, si Poco M3 Pro 5G ini memiliki varian yang 6/128. Kebetulan HP ini yang saya review saat ini adalah varian yang tertinggi, yaitu varian 6/128. Kebetulan saya dikasih pinjem ya guys, jadi saya nggak pakai yang varian 4/4. Jadi kan sebelumnya kita unboxing yang varian 4/4 ya. Jadi kemarin saya dikasih pinjem dan dikasih pinjemnya yang 6/128. Jadi pas banget nih, kita bisa aduin dengan Realme 8 5G ini. Kebetulan Realme 8 5G ini memiliki RAM yang cukup besar, yaitu 8/128. Ingat guys, untuk masalah RAM nggak terlalu berpengaruh terhadap saat kita bermain game, terutama untuk masalah kestabilan FPS saat bermain game. Yang sangat berpengaruh saat bermain game terutama adalah masalah UI. UI-nya itu optimal atau enggak. Terus juga yang kedua adalah masalah SoC. SoC-nya itu gar atau enggak. Jadi untuk masalah RAM nggak terlalu berpengaruh. Kita bisa ambil contoh dengan brandnya Apple ya guys. Di situ iPhone kita tahu sendiri ya, RAM-nya itu cukup kecil, cuman sistem operasinya itu sangatlah optimal banget. Jadi untuk masalah RAM nggak terlalu berpengaruh, mau RAM-nya 12 GB, mau RAM-nya 16 GB ataupun 18 GB. Tapi kalau misalkan UI-nya itu abal-abal dan juga untuk masalah SoC-nya nggak mumpuni, bakalan tetap frame drop dan bakalan nge-lag buat main game. Jadi yang diprioritaskan saat bermain game adalah masalah UI dan SoC yang sangat powerful. Lalu untuk versi Android-nya, kedua HP ini sama-sama Android 11. Terus juga untuk masalah baterainya, kedua HP ini sama, yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging cuma 18 watt aja. Oke, jadi di sini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin. Yang pertama adalah game yang paling di Play Store, yang lainnya gak bukan adalah game FM. Terus juga game yang kedua yaitu game Mobile Legends. Game yang ketiga adalah game Call of Duty Mobile. Game yang keempat adalah game Asphalt 9. Dan game yang kelima adalah game Genshin Impact. Jadi kelima game ini kita bakal coba di kedua HP ini. Apakah kedua HP ini kuat? Di video kali ini kita bakal coba cek aja. Nah, yang pertama langsung aja kita main game yang paling buruk. Yang lain yang gak bukan adalah game FM. Sayangnya game FM ini udah nggak nomor 1 lagi ya guys. Yang nomor 1 sekarang adalah game sosis. Game sosis. Jadi walaupun game FF ini udah nggak ranked 1, tapi saya tetap setia kok dengan game FF. Jadi kalian tenang aja guys, kita bakal terus dukung game FF guys. Nah, untuk settingan grafiknya, kedua HP ini kita bakal coba settingan rata kanan. Dengan fitur high frame rate-nya kita aktifin. Terus juga filternya yaitu Ocean, agar nggak buruk buat main game. Lalu di sini kita punya dua mode yang bakalan kita mainin. Yang pertama adalah mode Battle Royale dan yang kedua adalah mode CS. Nah, di mode CS, si Poco M3 Pro 5G ini mendapatkan FPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 58 sampai 60 FPS. Kalau misalkan kalian lihat untuk masalah table grafiknya, di sini bener-bener stabil banget ya. Dan jarang banget terjadi frame drop buat main
main game di Poco M3 Pro 5G ini. Sama halnya dengan Realme 8 5G. Untuk FPS-nya sendiri di sini kita mendapatkan di kisaran 56 sampai 60 FPS. Dan kalau misalkan kalian lihat jarang banget terjadi frame drop ya buat main di mode CS dari kedua HP ini. Terus juga di sini kita pindah ke mode Battle Royale. Nah, di mode Battle Royale di sini Poco M3 Pro mendapatkan FPS lagi-lagi yang cukup stabil. Kalau misalkan kita lihat ya guys, di sini Poco M3 Pro 5G mendapatkan FPS di kisaran 58 sampai 60 FPS buat main di mode Battle Royale. Dan jarang banget terjadi frame drop ya guys. Berbeda dengan Realme 8 5G, di sini untuk FPS sendiri kalian bisa lihat terkadang ada frame drop, terkadang stabil. Kalau misalkan frame dropnya itu bisa sampai 25an FPS. Dan kalau menurut saya untuk masalah kestabilan buat main game lebih stabil si Poco M3 Pro 5G ini. Kalau misalkan kita lihat dari tabel grafik ya guys. Terus juga untuk baterainya sendiri pas kita main game selama 20 menit, kedua HP ini nggak terlalu boros kok untuk masalah baterainya. Di sini Poco M3 Pro 5G berkurang 7% dan Realme 8 5G juga berkurang 7%. Terus juga untuk masalah suhunya dari kedua HP ini nggak terlalu panas, yaitu di kisaran 47 derajat Celcius buat main game guys. Nah, tadi saya lupa nih buat main game pakai install. Alhasil pandangan jadi kerasa burik ya guys. Nah, saya tekankan lagi untuk teman-teman yang pengen main game, jangan lupa pakai install. Soalnya tadi saya lupa buat pakai install, hasil layarnya jadi burik gini kan. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Mobile Legends. Untuk settingan grafiknya, Poco M3 Pro 5G mendapatkan di settingan Ultra. Di sini Realme 8 5G cuma mendapatkan di settingan High. Alhasil kedua HP ini kita bakal coba di settingan High aja ya guys, dengan mengaktifkan fitur HFR agar adil ya kedua HP ini. Alhasil untuk FPS-nya sendiri kedua HP ini mendapatkan FPS yang sangat-sangat stabil, yaitu di kisaran 60 FPS dan jarang banget terjadi frame drop. Minim banget terjadi frame drop dari kedua HP ini buat main game sekelas Mobile Legends. Lalu untuk baterainya sendiri di sini Poco M3 Pro 5G pas main game Mobile Legends selama 1 match di sini berkurang sekitaran 4%-an. Terus juga Realme 8 5G berkurang sekitaran 5%-an ya guys. Terus juga untuk masalah suhunya nggak terlalu panas, yaitu di kisaran 45 derajat Celcius dari kedua HP ini. Alhasil buat main game Mobile Legends kedua HP ini sangat-sangat recommended guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Call of Duty Mobile, alias game yang paling sepi di Play Store untuk saat ini. Mungkin game ini bakalan bangkrut kali ya guys. Nah, untuk settingan grafiknya, kedua HP ini cuma mendapatkan di settingan high aja. Alhasil kita bakal coba di settingan medium dengan frame rate-nya yaitu high. Terus juga di sini kita bakal coba dua mode. Yang pertama adalah mode Battle Royale dan yang kedua adalah mode multiplayer. Di sini untuk mode multiplayer, kedua HP ini sebenarnya mendapatkan FPS yang cukup stabil yaitu di kisaran 60 FPS. Cuman di sini Realme 8 5G terkadang ada frame drop juga nih. Kalau misalkan kalian lihat itu frame dropnya bisa sampai 50 FPS. Kalau misalkan kita bandingin ya dengan Poco M3 Pro 5G, lebih stabil si Poco M3 Pro 5G untuk masalah FPS-nya ya kalau misalkan kalian lihat. Tapi so far kedua HP ini buat main game Call of Duty, kedua HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik, terutama di mode multiplayer. Lalu kita pindah ke mode Battle Royale. Nah, kedua HP ini di mode Battle Royale kalian bisa lihat sendiri untuk masalah FPS-nya. Di sini Poco M3 Pro 5G lebih stabil di kisaran 40-an FPS dan kalau misalkan frame drop di kisaran 38 FPS aja. Terus juga kalau misalkan kita lihat untuk masalah FPS-nya si Realme 8 5G di sini cukup naik turun ya kalau misalkan kita lihat dari tabel grafik. Tapi pada intinya buat main game Call of Duty kedua HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik walaupun agak sedikit frame drop di Realme 8 5G ya guys. Lalu untuk masalah baterainya kedua HP ini berkurang 8% pas main game CODM selama 20 menit. Terus juga untuk suhunya sendiri di kisaran 48 derajat Celcius ya guys dari kedua HP ini. Ya, agak sedikit panas untuk masalah suhunya ya guys buat main game Call of Duty Mobile ini. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Asphalt 9. Nah, untuk settingan grafiknya kedua HP ini kita bakal coba di settingan tertinggi yaitu settingan rata kanan ya guys. Kita bakal coba lihat performa dari kedua HP ini apakah bisa buat main game mobil balap. Lalu untuk FPS sendiri kedua HP ini mendapatkan FPS yang sama yaitu di kisaran 30-an FPS kalau menurut saya buat main game Asphalt 9 ini. Dan terkadang ada frame drop juga nih dari kedua HP ini, paling di kisaran 28 FPS untuk si Poco M3 Pro 5G dan Realme 8 5G ini di kisaran 25an FPS untuk masalah frame dropnya ya guys. Cuman ini nggak masalah karena ini settingan tertinggi, kita bisa maklumin aja. Lalu untuk masalah baterainya, Poco M3 Pro 5G pas main game Asphalt 9 selama 20 menit di sini berkurang sekitaran 6%. Terus juga Realme 8 5G berkurang sekitaran 7%-an. Lalu untuk suhunya sendiri kedua HP ini nggak terlalu panas, yaitu di kisaran 47 derajat Celcius guys. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Genshin Impact.
Nah, untuk settingan grafiknya, kedua HP ini kita bakal coba di settingan highest 60 fps. Ingat, saya lebih rekomendasiin teman-teman untuk settingan lowest 60 fps ya, ketimbang highest 60 fps. Tapi karena ini adalah pengujian, jadinya kita bakal coba setting tertinggi dari kedua HP ini. Karena kita pengen lihat performa kedua HP ini, bisa ngelibas atau enggak dengan cukup baik ya guys. Nah, untuk FPS sendiri, di sini Poco M3 Pro 5G di kisaran 25-30-an fps ya guys. Kalau misalnya kita lihat, dan terkadang ada frame drop juga sih di kisaran 20-an fps kalau menurut saya. Berbeda nggak kayak Realme 8 5G ini. Di sini untuk fps-nya di kisaran 20-25-an fps dan tidak nyentuh hingga 30 fps ya guys. Dan kalau misalkan frame drop bisa sampai 15-an fps buat main game Genshin Impact di Realme 8 5G ini. Lagi-lagi untuk masalah kestabilan fps, si Poco M3 Pro 5G ini lebih stabil ketimbang Realme 8 5G ya guys. Lalu untuk masalah baterainya, kedua HP ini cukup boros buat main game Genshin Impact selama 20 menit. Kedua HP ini berkurang sekitaran 8%. Lalu untuk suhunya sendiri, kedua HP ini juga cukup lumayan panas nih, yaitu di kisaran 51 derajat Celcius buat main game Genshin Impact guys. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk masalah kesimpulannya agak sedikit bingung ya, pengen menangin yang mana, si Poco M3 Pro 5G atau Realme 8 5G. Soalnya kedua HP ini menggunakan chipset yang sama, yaitu MediaTek Dimensity 700 5G, yang dimana harusnya performanya sama ya guys, sama-sama ngebut. Cuman di sini kalau masalah kestabilan FPS, kalau misalnya kita lihat ya, si Poco M3 Pro 5G lebih stabil. Tapi walaupun begitu, si Realme 8 5G pun juga ya cukup stabil sih kalau misalnya kita lihat. Jadi memang agak sedikit bingung sih, pengen menangin yang mana. Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri aja performa antara kedua HP ini, Poco M3 Pro 5G dan Realme 8 5G. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, mana yang lebih unggul. Tapi perlu diingat ya guys, untuk masalah RAM tidak terlalu berpengaruh. Karena orang Indonesia itu selalu ngelihat dari masalah RAM. Megapikselnya yang gede, kapasitas memori yang gede. Jadi untuk masalah RAM itu tidak berpengaruh terhadap performa saat kita bermain game, dan juga masalah kestabilan FPS saat kita bermain game. Yang berperan penting dalam masalah kestabilan itu adalah masalah user interface dan juga masalah SoC yang sangat gahar. Jadi kedua faktor itu yang sangat penting. Sama satu lagi sih, kestabilan internet. Kalau misalnya internet kalian nge-lag, ya udah sama-sama jelek juga. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Oke, sama-sama 5G, sama-sama ngebut. Jadi makin bingung pengen pilih yang mana ya.